Kenapa dhaif? Karena hadis ini maqtu', mauquf atau mursal. Nah, sekarang kan kita pelajari hadis mursal itu apa? Oh, hadis mursal itu ternyata jika nama sahabatnya tidak disebutkan, seperti itu. Ya, kita belum pelajaran kita ini belum untuk meneliti. Jauh, masih jauh levelnya ya. Belum untuk meneliti, itu levelnya masih jauh sekali dalam meneliti hadis ya, itu jauh sekali. Akan tapi ini sebagai permulaan untuk berkenalan, kesan pertama, dan memahami istilah-istilah ya. Jadi kita juga dalam mempelajarinya jangan terburu-buru untuk menyelaminya, untuk mendalaminya secara detail enggak. Karena justru cara terbaik untuk mempelajari suatu ilmu itu sesuai dengan step by stepnya, khutwah, langkah demi selangkah. Makanya setiap madhab, setiap disiplin ilmu, ulama meletakkan beberapa kitab sesuai level ya. Beberapa kitab sesuai level. Jangan sampai, nah makanya ini kebanyakan yang salah. Misalnya seperti Safinatun Najah, ya, seperti kita belajar di Syafi'i. Safinatun Najah, kemudian Matan Abi Syuja, ya, atau kemudian di atasnya. Nah, misalnya ketika kita mempelajari Matan Abi Syuja, Matan Abi Syuja, jangan sampai ketika kita menjelaskannya itu malah penjelasannya seperti kita mempelajari kitab-kitab yang di atas Matan Abi Syuja. Nah, nggak seperti itu. Justru tetap syarahnya itu penjelasan sesuai dengan level kitabnya atau level matanya. Oke, sekarang kita masuk ke bait 14, Rama. Syukur. Nah, ini 14. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzaka alladhi qad nazala. Ya. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzaka alladhi qad nazala. Qala Ibnul Mubarak al-isnadu minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Pertama kita artikan dulu baitnya. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Semakin sedikit jumlah orangnya, maka sanad tersebut sebagai sanad yang tinggi, ali. Sanad yang ali, nah, yang tinggi. Wa dhidduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan lawannya jika perawinya itu, silsilahnya itu semakin banyak, maka disebut sebagai riwayat yang rendah, nazil. Nah, sering mungkin antum dengar dari Ustaz Abid, ya, sanad yang ali, sanad yang nazil. Nah, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzakal ladzi qad nazala. Nah, ini ada satu perkataan dari Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnad minad din. Al-isnad atau tersambungnya ilmu, ya, sanad itu kan ilmu yang menyambung dari generasi salaf, dari diturun temurun dari nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ulama yang membukukan, sampai ulama imam 4 mazhab, itu kan bersanad semuanya, bersambung. Nah, minad din. Maka tasalsul ini, estafet keilmuan ini merupakan bagian dari agama kita. Kenapa? Dalam rangka penjagaan agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Imam Ibnu Mubarak, walaulal isnad, kalau bukan, ya, ba'dallah tentunya, kalau bukan karena ketatnya ulama, ya, dalam meneliti sanad, dalam menjaga sanad, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang itu, siapapun dia, bebas berkata apa saja dalam agama ini. Nah, ini akhirnya terjadi di akhir zaman ini kan seperti itu. Akhirnya apa? Yang terkenal, ya, yang terkenal di masyarakat luas justru orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan yang cukup ketika dia berbicara dalam suatu bidang ilmu. Namanya juga masyarakat umum, masyarakat awam, mereka lebih terpesona, mereka lebih tertarik untuk mendengar apa-apa yang mereka enak untuk didengar, ya kan? Apa-apa yang bisa membuat mereka hanya tertawa, ya,
tertawa, lepas mendengarnya, senang. Bahkan bisa jadi yang menyampaikan itu tidak berkompetensi di bidang tersebut. Nah, itu kesalahan yang terjadi. Makanya tasalsul ini, estafet keilmuan ini bagian dari agama. Bagian dari agama. Termasuk juga dalam hal itu kita harus selektif dalam belajar. Baik itu gurunya, kemudian materi yang dipelajari. Materi yang dipelajari. Kemudian kita lanjut. Wa yang qasimul ulu fil isnadi ila kismaini. Uluwul adad. Nah, yang sanad yang ali tadi, yang tinggi tadi, terbagi dua. Ini kita bahas sering. Terbagi dua lagi. Yang pertama uluwul adad. Tingginya itu karena sedikitnya jumlah. Nah, misalnya riwayat dari Imam Malik fil Muwatta, ya. Qala al-Malik, Imam Malik berkata an Nafi' maula Ibnu Umar. Nah, an Nafi' an Abdullah bin Umar al-Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ini Imam Malik dalam kitabnya Muwatta beliau. Kemudian perawi pertama siapa? An Nafi' maula di sini Nafi' itu merupakan teman dekat, bukan teman dekat, yang berkhidmat kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar al-Khattab. An Ibnu Umar an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antara Imam Malik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang? Hanya ada dua orang. Nafi' dan gurunya Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Imam Malik. Nah, antara beliau dengan Nabi hanya ada dua orang. Maka ini salah satu hadis yang Hadis yang sangat tinggi. Karena dia dihitungnya dari mana? Dari pengarang kitabnya. Misalnya Muwatta Imam Malik. Sahih Bukhari berarti hitungnya dari Imam Bukhari. Antara Imam Bukhari ke Nabi itu ada berapa? Seperti itu. Antara Imam Muslim sampai ke Nabi itu ada berapa orang? Nah, itu pertama ulul adad. Semakin sedikit orangnya, maka sanadnya semakin tinggi. Itu dari Imam Malik. Misalnya, kenapa hal tersebut bisa memungkinkan sanadnya itu rendah ketika orangnya banyak? Misalnya misalnya ada dua orang sekawan hidup sezaman, mereka saling meriwayatkan. Itu menyebabkan sanad itu bertambah jumlah orangnya. Kemudian yang kedua as-sifah, sifah. Nah, kemudian sifatnya yang tinggi. Maksudnya sifat yang tinggi apa? Kualitasnya itu di sifatnya. Di bagian kedua ini seperti lawan dari yang pertama. Kalau yang pertama kaedahnya itu semakin sedikit orangnya, maka semakin tinggi sanadnya. Yang kedua belum tentu. Bisa jadi orangnya banyak, tapi yang banyak tadi semuanya ini lebih baik secara fiqh, secara hafalannya, secara kredibilitasnya, seperti itu. Kredibilitasnya. Misalnya ada dua hadis dibandingkan. Satu hadis dia dikit jumlah perawinya, tapi kredibilitasnya itu, kualitas para perawinya itu biasa aja. Tapi ada hadis satu lagi, jumlahnya lebih banyak jumlah perawinya, tapi kualitas tiap orangnya itu lebih tinggi dari hadis yang pertama. Maka di sini dalam hal ini ulama adil. Hadis yang ini yang didahulukan daripada yang sekedar sedikit orangnya. Tapi yang paling baik itu yang ketika dikatakan sanad itu ali, tentunya sedikit orangnya dan berkualitas. Seperti hadis Imam Malik tadi. Qala Imam Malik fi Muwatta an Nafi' an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nah ini kita lanjutkan langsung ke bait 15 aja. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Wa ma adaftahu, setiap apa yang engkau sandarkan ilal ashabi, ashab di sini ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, min
qaulin wa fi'lin, dari perkataan, dari perbuatan, fahuwa mauqufun sukit, maka itu disebut sebagai mauquf. Nah, kalau apa yang disandarkan kepada Nabi min qaulin wa fi'lin wa takririn au sifatin disebut apa? Hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika yang disandarkan itu misalnya fatwa, disandarkan qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, qala Abu Bakar As-Siddiq, qala Ali bin Abi Thalib. Misalnya yang masyhur itu perkataan Ali bin Abi Thalib, la turabbu abna'akum kama rabbakum aba'ukum fa innahum khuliqu fi zamanin ghaira azminatikum. Siapa yang pernah dengar perkataan ini? Jangan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian mendidik anak kalian seperti kalian dididik oleh bapak kalian. Janganlah kalian mendidik anak kalian seperti bapak kalian itu mendidik kalian. Kenapa? Karena anak-anak ini diciptakan pada zaman yang berbeda ketika kalian dulu juga dilahirkan. Zamannya sudah berubah, harus ada apa? Harus ada improvisasi dalam tarbiyahnya. Ya, nggak boleh disamakan. Ya, menyingkapinya itu nggak boleh disamakan. Nah, itu. Nah, perkataan yang disandarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ini, nah inilah disebut sebagai mauquf. Disebut sebagai mauquf, istilah mauquf. Tapi di sini ada penjelasan sedikit. Coba scroll down lagi. Nah di sini oke, stop. Wal yustatsna yang terakhir, yang bahas terakhir di atas bait 16, wa yustatsna min dzalika ma thabata lahu hukmur rafa min qauli sahabi au fi'luhu fa innahu yakunu marfu'an hukman kama sabaq. Nah, ini mauquf ini kan dia levelnya di bawah hadis marfu. Ya, marfu itu kata lain dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi itu disebut hadis, ya. Kemudian disebut juga marfu. Marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li rif'ati manzilati, atas tingginya manzilahnya, kedudukannya. Nah, tapi ada yang dia itu perkataan sahabat. Ya, dia disandarkan kepada sahabat, tapi dia tidak dikatakan mauquf, tapi dia dijadikan bagian dari marfu. Misalnya apa? Perkataan seorang sahabat, kunna naf'al fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat nih yang mengatakan, tapi beliau mengatakan apa? Kunna naf'al fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu melakukan hal ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dilakukannya itu kan disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau perkataan sahabatnya seperti itu disandarkan kepada zaman Nabi, maka hukumnya itu dia disebut nggak mauquf lagi, tapi marfu hukman. Secara hukum dia marfu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke bait 16, wa mursalun. Nah, ini udah habis, pembahasannya berbeda dari yang atas. Wa mursalun min sahabi yusaqat wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Dalam bait ini ada dua perkara yang berbeda, jauh berbeda, tapi digabungkan dalam satu bait. Yang pertama, wa mursalun min sahabiyyu saqat. Hadis mursal. Nah, kalau pernah dengar hadis ini mursal. Mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis yang nama sahabatnya itu nggak disebutin dalam sanadnya. Itu pemahaman ringkasnya. Hadis yang nama sahabatnya itu nggak disebutin. Misalnya hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Nah, tabi'in ini kan dia nggak bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang tabi'in tadi langsung mengatakan, misalnya seorang tabi'in itu yang kayak masyhur itu misalnya Sa'id bin Musayyib. Ya, Sa'id ibnul Musayyib, atau sebagian mengatakan Sa'id ibnul Musayyab. Boleh dua-duanya. Misalnya ketika berfatwa atau Sa'id bin Musayyib itu ahli fikih, ketika berfatwa misalnya beliau langsung mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Qala Rasul, seorang tabi'in nih yang nggak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, dari sini kan kita udah bisa pastikan Sa'id bin Musayyib ini pasti nggak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti. Ya, kenapa ya? Dia seorang tabi'in. Nah, tapi bagaimana kok bisa langsung mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa dia mendengar langsung? Enggak. Berarti apa? Ada nama sahabat yang nggak disebutkan. Nah, di hadis tadi siapa nama sahabatnya yang nggak disebutkan? Nama a'malu binniyat. Ada yang jawab? Boleh dari chat. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, saya. Nah, Umar bin Khattab. Maka bentuk hadis tadi itu, itulah disebut hadis mursal. Hadis mursal. Kita lihat penjelasannya. Wa mursal nggak perlu kita ini semua. Ya, al-awwal ma saqata minhu rawi fi ats-tsani huwa alladhi nah ini dia. Ats-tsani huwa alladhi yaghlibu fil istilah wa huwa ma saqata minhu sahabi ai ada tabi'in yansibu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana kita jelaskan sahabat yang tidak disebutkan, yang mana seorang tabi'in langsung menisbatkan hadisnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yadhkur fihi as-sahabi, enggak menyebutkan nama sahabatnya. Wal mursalu min aqsamil hadis ad-dha'if wal illah adamul ittisal sanad. Adam wasarraka ba'dhum 'ala li'anna sukutus sahabi la yadur. Nah, seperti ini. Tapi secara nih sekarang kita hukumnya. Apa hukum hadis mursal? Nah, hadis mursal ini secara asalnya dia digolongkan ya, penggolongannya bukan hukumnya, penggolongannya sebagai hadis dhaif, alasannya apa? Karena terpotongnya sanad, hilangnya satu mata rantai sanad, tapi mursal itu tidak otomatis dhaif, dia apa? Dia bisa menjadi sahih apabila belakangan diketahui siapa nama sahabat yang tidak disebutkan tadi. Kenapa perbedaan hukum ini terjadi? Karena pada dasarnya itu sahabat itu semuanya apa? Udulun, jamak dari adil. Orang yang dipercaya ya, dan telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu. Maka di sini seharusnya walaupun nama sahabatnya nggak disebut, ya nggak masalah dong, gitu. Karena apa? Ya sahabat kita percaya semua agamanya dan keilmuannya. Nggak disebut nggak apa-apa. Sebagaimana tadi kita bisa langsung menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Karena kita tahu Umar bin Khattab nggak perlu diragukan lagi, apalagi seorang sahabat gitu kan, dan dia seorang sahabat. Tapi alasan yang pertama tadi kenapa digolongkan sebagai hadis dhaif, karena ada kemungkinan belum tentunya yang dihilangkan itu langsung sahabat, bisa jadi tabiin yang lain, misalnya Sa'id bin Musayyib tadi. Misalnya Sa'id bin Musayyib tadi mengatakan innamal a'malu binniyat. Bisa jadi apa? Sa'id bin Musayyib tidak langsung mendengar dari Umar bin Khattab. Ada tabiin yang lain gitu kan. Ada orang ketiganya gitu kan. Ada orang pihak lainnya itu. Nah, karena kemungkinan inilah akhirnya hadis mursal ini digolongkan sebagai hadis dhaif. Maka ketika tadi kita sebutkan, ketika dia semakin diteliti dan ternyata tidak ada orang lain, langsung ternyata saat tabiin tadi ketika di cross check lagi hadisnya, oh ternyata antara Sa'id bin Musayyib dengan hadis tadi Umar bin Khattab beneran, hanya sahabat. Oke, benar. Berarti hadisnya apa? Hadis
sahih. Nah, itu disebut sebagai hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib. Kalau tadi penamaan tadi mursal ini dinamakan mursal karena satu mata rantainya hilang, yaitu di sanad sahabatnya. Sekarang gharib itu dari jumlah perawi. Kemarin ini seperti kalau ingat yang dikatakan Ustaz Fajri di majlis pertama akidah. Apa perbedaan antara matan dan nasr, antara matan ya dengan yang biasa. Salah satunya matan itu apa, kelemahan di matan itu apa, menyusunnya itu berdasarkan qawafinya, berdasarkan ketukan baharnya. Sedangkan secara susunan dia bisa terbalik-balik. Karena apa? Karena mu'alifnya itu, karena pengarangnya itu dia lebih mengutamakan ketukannya. Seperti yang terjadi di sini. Wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Hadis gharib wa qul gharibun, dan katakanlah gharib itu ma rawa rawin faqat. Hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan kedapatan di salah satu mataran tobakohnya, ada tobakoh sahabat, ada tobakoh tabi'in, tobakoh tabi'ut tabi'in. Kemudian para imam yang membukukan, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Nah, di antara tobakoh ini di salah satu tobakoh kedapatan hanya ada jumlah itu hanya ada satu perawi. Apakah itu di tingkatan sahabat, di tingkatan tabi'in, di tingkatan tabi'ut tabi'in. Hanya jumlah satu. Nah, jadi kita katakan penamaan ini berdasarkan jumlah perawinya. Harusnya ini kan susunannya kemarin. Di bait keberapa itu yang hadis masyhur. Wa masyhurun ma rawahu wa masyhur marwi fauqa matalata azizun marwi ini aw salata wa masyhurun marwi fauqa salasa. Hadis aziz di salah satu tobako itu terdapat hanya 2 perawi atau 3. Dan hadis masyhur 3 atau lebih. Nah, harusnya kan gharib ini dia sebelum pembahasan aziz, tapi dia karena matan ini dengan nazam, dengan syair, dia menyusunnya itu berdasarkan qawafinya, berdasarkan ketukannya. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Qul gharibun ma rawa rawin faqat. Di salah satu tabaqah hanya ada satu perawi hadis, seperti hadis innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini, ternyata di tabaqah sahabat, di generasi sahabat, hanya beliau sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kedapatan di riwayat sahabat-sahabat lain meriwayatkan sama. Tapi setelahnya itu jumlahnya puluhan, ikut di angkatan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke imam yang membukukan hadis, ya itu jumlahnya udah puluhan. Tapi semuanya seperti piramid. Dari bawah itu banyak, kemudian mengerucut ke atas hanya Umar bin Khattab, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis gharib. Tapi nah ini catatannya, hadis gharib ini nggak mesti di tingkatan yang paling atas, di angkatan sahabat. Bisa jadi di tabi'innya atau di tabi'ut tabi'innya. Nah, maka di sini juga salah satu faedahnya itu yang disebut sebagai khobar ahad, ya, khobar ahad. Kan lawan dari hadis itu kan ada 2 secara jumlah, hadis mutawatir yang jumlah perawi itu saking banyaknya. Yang jumlah yang banyak ini memberikan kita kesan bahwasanya nggak mungkin mereka semua itu bersepakat berbohong atas hadis tersebut. Nah, lawan hadis mutawatir kan hadis ahad. Hadis ahad. Dan hadis ahad ini kan terbagi 3. Ini dia gharib, terdapat hanya satu perawi, aziz 2 atau 3, masyhur lebih dari 3 tapi di bawah mutawatir. Nah, di sini juga memberikan kita faedah bahwasanya dalam Islam suatu kabar itu bisa diterima walaupun yang menyampaikannya hanya satu orang. Yang menyampaikan hanya satu
orang. Yang penting apa? Kredibilitas satu orang itu. Sikohnya itu. Dia sikoh atau enggak. Sikoh atau enggak. Seperti teman-teman dalam kelas. Ya. Misalnya ketika dosen ngasih PR kan, ngasih tugas untuk semuanya satu kelas. Mungkin yang lain lalai segala macam. Cukup ketua kelas mengatakan kata, atau misalnya japrian gitu kan, misalnya dosennya menjapri ketua kelas. Tolong sampaikan kepada semua yang di kelas, tugas dikumpulkan hari Senin, kan? Hari Senin. Kemudian ketua kelas menyampaikan di grup kan, kata Pak dosen mengumpulkan tugasnya besok hari Senin. Kan ini disebut sebagai khobar wahid. Nah, suatu berita yang diriwayatkan disampaikan oleh satu orang. Tapi karena satu orang ini terpercaya gitu kan, terpercaya dia ketua kelas, terpercaya bagaimana? Karena kita secara logikanya masuk gitu. Dia ketua kelas memang punya akses untuk bisa japrin dengan dosen, dan dosen juga pasti memberikan kabar-kabar apa melalui ketua kelas. Tapi kalau misalnya di salah satu anggota kelas, teman gitu kan, dia bukan ketua kelas, pokoknya bukan yang aktif, biasa aja, tiba-tiba bilang dalam grup, kata Pak dosen tugasnya nggak jadi besok gitu kan, diundur sampai hari Jumat. Nah, diundur sampai hari Jumat. Nah, di sini kan kita bisa ragu. Lah ini masuk kelas aja jarang gitu kan. Ini mah akal-akalan dia aja, bilang aja dia males, tugasnya belum selesai. Nah, seperti itulah makanya dikatakan apa, hadis gharib ini dia apa, diterima, tapi harus dilihat siapa perawinya. Kalau perawinya tadi, balikan ke kaedah tadi apa, kaedah yang di mursal, kalau perawinya itu di gharibnya itu di satu orangnya itu di tingkatan sahabat, di tobaqoh sahabat, tentunya kita nggak mempermasalahkan. Karena satu orangnya sahabat itu lebih baik. Karena dia seorang yang adlun. Tapi jika itu terjadi di tabiin, atau apalagi di bawahnya lagi tabiut tabiin, hanya dia sendiri, kok bisa kan gitu. Ulama di zaman itu kan banyak. Kok cuma bisa dia sendiri yang meriwayatkan hadis itu, yang lain nggak tahu. Kan seperti itu. Kok cuma bisa dia sendiri yang tahu, yang lain nggak tahu. Maka di situ titik apa, gharib itu bisa dijadikan hadis dhaif. Lanjut ke bait selanjutnya. Bait 17, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Maka setiap sanad yang tidak bersambung, isnaduhu munqati'ul awsali, maka dikatakan hadis tersebut hadis munqati'. Kalau terputusnya sanad di tingkatan sahabat, disebut tadi apa, hadis mursal. Kalau di selain sahabat misalnya di tabiinnya atau di tabiin yang nggak ada namanya, maka disebut sebagai hadis munqati'. Munqati' itu dari fi'il inqata'a, yang qati'u munqati'un, yang terpotong, yang putus. Coba di ke bawahin slide-nya. Nah, di sini al-inqita', ini di sini. Wa yanqasimul ulama al-inqita' fi arba'ati aqsam. Al-inqita' min awali as-sanad. Wa yusamma al-mu'allaq. Nah, munqati'nya ini memang semua sanadnya itu enggak disebutkan. Langsung qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis mu'allaqun. Mu'allaq itu dari kata alaqa yu'alliq. Mu'allaq yang disangkutkan. Tapi ini nggak bisa diterjemahkan, nggak usah pusingkan terjemahnya, tapi hanya perlu dipahami sebagai dia istilah mustalahnya itu, hadis mu'allaq. Seperti apa mu'allaqat al-Bukhari. Imam Bukhari ini di kitabnya Sahih Bukhari terkadang apa, membawa hadis tanpa menyebutkan
menyebutkan hadis ya tanpa menuliskan sanadnya. Dari Imam Bukhari langsung berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan hadisnya. Nah, antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW itu kan banyak tingkatannya. Jelas, nggak mungkin beliau mendengar gitu kan. Berarti apa? Semua semua sanadnya itu dihilangkan, langsung menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penghilangan semuanya ini disebut sebagai hadis mu'alaq. Dan hukumnya apa? Tafsil, diteliti. Ya, jika dikatakan oleh seorang yang kredibel seperti Imam Bukhari, hadisnya sahih. Mu'alaqat Imam Bukhari itu sahih. Tapi imam-imam yang lain yang di bawah Imam Bukhari tingkatannya diteliti lagi. Yang kedua, al-inqita' min akhir sanad ay min akhir hadis wa yusama al-mursal. Nah, ini tadi disebutkan mursal. Jadi munqati ini penamaan umum apabila di sanad itu terdapat putus ya, terdapat kehilangan mata rantainya. Jadi hadis munqati itu namanya hadis yang salah satu sanadnya itu ada terputus mata rantainya. Ini penamaan umum. Jika dihilangkan semua sanadnya disebut hadis mu'allaq. Yang kedua, jika yang hilang itu sanad paling pertama, itu di tingkatan sahabat, maka disebut apa? Hadis mursal. Yang kedua, al-inqita' min asna'i sanad wahid faqat hatta law kana fi kulli tabaqah wa yusamma al-maqtu'. Sorry, enggak kelihatan. Nah, oke. Nah, al-munqati jika yang terputus dimanapun ya, tapi ya di selain penamaan sahabat namanya munqati. Yang terakhir itu apa? Al-inqita' min asna'is sanad biwahid au bi isnin fa aktsar. Kalau ada dua yang hilang disebut hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal itu apa? Ini di bait yang ke-18. Wal mu'dhalu sakit min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Wal mu'dhalu min sakit husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Wal mu'dhalu as-sakitu min husnani. Hadis mu'dhal itu jika yang terputus mata rantainya ada dua. Misalnya dari misalnya Imam Malik ya, nggak usah Imam Malik itu jarak ke beliau ke Nabi bisa hanya 2 orang. Saya dari Imam Bukhari menyebutkan langsung an Ibnu Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, antara Imam Bukhari ke Khalifah Umar bin Khattab itu kan ada 2 tingkatan. Ada tingkatan tabi'ut tabi'in, ada tingkatan tabi'in. Kemudian baru Imam Khattab sebagai sahabat, baru Nabi SAW. Nah, antara Imam Bukhari ke Imam Khattab ada 2 tingkatan yang beliau tidak disebutkan. Maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis mu'dhal. Jika 2 yang dihilangkan. Nah, atau yang 2-nya itu tabi'in dan sahabat seperti itu. Yang mana saja, yang penting dia jumlahnya 2. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Kemudian ada yang namanya, ini udah habis ya, udah selesai pembahasannya. Ini masuk pembahasan yang berbeda. Ada yang namanya, kalau pernah dengar itu kata tadlisun. Dallasa yudallisu tadlisun. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Ada yang namanya hadis yang ditadlis. Ada 2 contoh. Yang 19, langsung ke bait 19. Al-awwalu isqatu li syekhi wa an yang kula amman fawqahu bi anwa'an wa tsani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Kalau pernah dengar ketika baca-baca sering membaca nama-nama
ulama-ulama hadis disebutkan dia seorang modalis. Kalau pernah baca ya, saya seorang modalis. Apa itu artinya modalis itu? Artinya modalis itu ada dua jenis. Yang pertama apa? Al awwalul isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi anwa'an. Dia menghapuskan nama syekhnya. Menghapuskan nama syekhnya. Dalam rangka apa? Di sini dijelaskan. Di sini langsung ringkaskan. Dalam rangka apa? Di antaranya ada dua sebab. Yang pertama, dia menghapus nama syekhnya itu dalam mata rantai sanadnya. Dalam mata rantai sanadnya. Karena dia ingin menyembunyikan siapa syekhnya tersebut. Siapa syekhnya tersebut. Karena bisa jadi syekhnya itu seorang yang terkenal, misalnya hafalannya apa? Hafalannya itu jelek. Hafalannya itu jelek. Jadi seperti ini. Misalnya, antum kita nih lagi periwayatan hadis yang dipesan. Antum ada Ustadz Fajri. Ana meriwayatkan dari Ustadz Fajri seperti itu kan. Ana meriwayatkan dari Ustadz Fajri. Kemudian antum ingin meriwayatkan dari ana. Ketika antum ingin meriwayatkan orang lain, antum mikir gini. Tentunya ana itu hafalan ana di bawah Ustadz Fajri kan, seperti itu kan. Di bawah Ustadz Fajri. Jelek dibandingkan Ustadz Fajri. Maka antum berkesimpulan begini. Kalau begitu, ana langsung sebutkan aja gitu kan. Anil Ustadz Nur Fajri Ramadan. Antum menghilangkan apa? Nama ana sebagai perantara antara antum dengan Ustadz Fajri. Dalam rangka ini tadi. Dalam rangka ini menyembunyikan agar apa? Agar riwayat antum nanti ketika antum meriwayatkan ke murid-murid antum misalnya, kelihatan apa? Pertama dari jumlah sanad dia sedikit ya. Kita bilang tadi sanadnya Ali. Kemudian apa? Antum punya syekh langsung yang Ustadz Nur Fajri Ramadan gitu kan. Ustadz Nur Fajri Ramadan. Maka di sini apa disebut sebagai praktek ini, nah kita katakan namanya praktek ini disebut namanya tadlis. Menyembunyikan nama syekhnya. Kemudian menuliskan dalam silsilah hadis, silsilah sanadnya itu guru dari syekhnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani la yasqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Dia enggak menghilangkannya. Tapi apa? Dia menyamarkan identitas syekhnya tadi. Seperti itu. Misalnya balik ke contoh kita tadi, antum meriwayatkan, antum enggak menyebutkan an Hadromi an Ustadz Nur Fajri kan, seperti itu. Tapi antum mengatakan an mudaris pesan an Ustadz Nur Fajri Ramadan. Nah, tadi itu apa? Wasani la yasqitu lakin yasif awsafa bima bihi la yan'arif. Wasani, dan yang kedua contohnya apa? Yasqituhu. Dia enggak menghilangkannya, lakin yasif, akan tapi dia mensifati syekhnya itu awsafahu dengan sifat-sifat bima bihi la yan'arif, yang mana dengan sifat-sifat itu dia menjadi tidak dikenali. Maka antum bilang tadi, kalau antum bilang gini, ana mau meriwayatkan hadis ke murid-murid ana nih. Kalau ana bilang an Hadromi an Ustadz Nur Fajri, ini kesannya pertama riwayatnya apa? Hadromi itu hafalannya di bawah Ustadz Nur Fajri. Kesannya hadis ana ini nanti dilemahkan orang. Kalau ana hilangkan Ustadz Hadrominya, nggak enak gitu kan. Akhirnya apa? Disamarkan identitasnya. Anda sebut nggak apa? An mudarrisi an Ustadz Nur Fajri. An mudarrisi fi pesan bisa an Ustadz Nur Fajri hafizahullah ta'ala. Akhirnya murid antum di sini, ini siapa mudarisnya ini gitu kan. Akhirnya mereka apa? Mereka cari, mudaris pesan itu ada 3. Bisa jadi Ustadz Zahid, bisa jadi Ustadz Nur Fajri, bisa jadi Ustadz Abid gitu kan. Bisa jadi Ustadz Abid. Akhirnya kan mereka mencari gitu kan. Tebak-tebakan. Kalau Ustadz Abid, ya Masya Allah berarti kan. Kalau Ustadz Abid. Kalau rupanya anak, sebetulnya hafalannya jelek, bisa jadi riwayat antum jadi jelek. Makanya praktek ini akhirnya apa? Akhirnya dicela oleh para ulama jarah wa ta'dil. Para ulama yang meneliti derajat-derajat hadis.
Periwayatan hadis yang menyamarkan identitas gurunya itu hukum awalnya itu digolongkan sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Tadi kita udah sebutkan salah satu alasannya itu karena tidak ingin gurunya itu diketahui memiliki hafalan yang lemah. Takut mencederai riwayatnya, seperti itu. Tapi ada satu alasan lain, ini di zaman dahulu, para ulama terpaksa harus melakukan praktek tadlis sebagian ya. Terpaksa harus melakukan praktek tadlis khaufuhu minas sultan. Karena takut secara politik ya, kondisi perpolitikan saat itu dia takut tidak memungkinkan untuk menyebutkan nama syekhnya secara langsung. Misalnya ana berguru dengan Habib Rizik misalnya. Nah, ana langsung berguru dengan Habib Rizik. Kalau ana langsung disebutkan periwayatkan kalau an Habib Rizik Syihab misalnya gurunya guru beliau salah satunya misalnya yang di Mekah Abu Ya'alwi itu, beliau itu rahimahullah ta'ala kan? Seperti itu misalnya anak dari madrasah NU lah, seperti itu kan. Kalau anak takut nih, ini yang anak sampaikan ini benar kan gitu, tapi hawa politik ini kan lagi nggak bagus. Kalau anak sebutkan anak dapat ilmu ini dari Habib Rizik ya kan? Dari Habib Rizik, ini ilmu anak nggak diterima, ditolak. Akhirnya apa? Anak nggak menyebutkan nama Habib Rizik secara langsung, tapi misalnya an Habib gitu kan, an Habib min sadati ahlil bait gitu kan, an Habib alladhi yaskun fi Jakarta, an Habib alladhi yaskun fi Saudiyah, seperti itu. Anak apa samarkan seperti itu. Akhirnya apa, orang-orang enggak ini kan, enggak langsung tertuju, enggak dipermasalahkan, jadi seperti itu. Itu salah satu yang terjadi di masa lampau. Kenapa sebagian ulama akhirnya memilih untuk mentadliskan. Mungkin seperti zaman Imam Ahmad ya. Mungkin terjadi itu di zaman Imam Ahmad juga. Ketika zaman Imam Ahmad itu kan akidah yang dipegang oleh khalifah itu akidah apa? Akidah Mu'tazilah. Yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu kan dihukum, dibunuh. Paling tidak itu dipenjara kan gitu. Nah, perawi-perawi hadis itu bisa jadi apa? Yang meriwayatkan dari Imam Ahmad kan bisa jadi apa? Bisa jadi ada, ini contoh ya. Contoh misalnya, mereka ada kekhawatiran. Kalau Anda sebutkan riwayat ini dari Imam Ahmad, Anda bisa bermasalah kan sebetulnya kan? Karena khalifah saat itu apa? Sangat musuh Imam Ahmad. Nah, bisa jadi apa? Akhirnya apa? Diubah. Enggak mengatakan Imam Ahmad secara langsung. Ala kulli hal, nah itu sebab-sebab yang antum perlukan nanti ketika misalnya langsung ingin mendalami ilmu ini gitu kan. Sebab-sebab sejarahnya seperti itu. Tapi yang kita butuhkan saat ini apa? Penggolongan ini hadis yang ditadlis itu termasuk riwayat hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dengan dua sebab itu tadi. Yang pertama, jika dia menghilangkan syekhnya, hilang syekhnya kan artinya apa? Jahalah. Kita nggak tahu, justru nggak tahu. Bisa jadi syekhnya seorang Syiah, bisa jadi syekhnya seorang Mu'tazilah, bisa jadi syekhnya seorang Khawarij, kan seperti itu. Malah riwayatnya rusak. Atau disifatkan gitu kan. Ketika dia disifatkan dengan sifat yang dia menjadi samar identitasnya, makin lebih bahaya lagi seperti itu. Nah, saya antum juga tadi dari mau ingin meriwayatkan an mudarrisi an Ustaz Nur Fajri Ramadan. Mudarris yang mana? Antum belajar di mana kan seperti itu. Ala kulli hal itu tadi. Hadis tadlis yang mudallas ada dua. Al-awwal isqatu li syekh wa an yanqula aman fawqa bi anwa'an wa tsani la isqatu lakin yasif awsafa bima bihi la yan'arif. Itu dua tadi. Lanjut ke bait selanjutnya. Bait ke-21. Oke, nih. Wa ma yukhalif thiqatan fihil mala fasyazu wal maklubu kismani tala. Nah, ini insyaallah di minggu depan aja, ini tentang hadis
syadz. Kalau pernah dengar hadisnya namanya syadz. Jadi terkadang ini sebagai ininya pembukanya, kadang hadis itu dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih, tapi terpaksa kita mentarjih, memilih salah satu sahih hadis, yang satunya nggak dipakai. Dengan alasan apa hadis tersebut syadz? Apa itu syadz? Dia hadis yang kedua ini bertentangan dengan hadis pertama, sedangkan perawi hadis pertama itu lebih sikoh, lebih kuat hafalannya, lebih. Nah, ini insya Allah di minggu depan kita bahas, pertemuan minggu depan insya Allah ta'ala. Tapi untuk sampai bait 20 tadi, kalau ada pertanyaan tafadhol yang berkaitan dengan musalah hadis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada asisten dosennya. Masya Allah. Nah, tafadhol. Ya, Ustaz. Mau nanya tadi, mauquf itu kan kalau marfu kan yang dinisbatkan kepada Nabi, Ustaz ya. Kalau mauquf yang dinisbatkan ke sahabat. Ya. Itu mauquf sama asar tuh beda ya, Ustaz? Apa? Mangkus? Mauquf sama asar. Ah, oh iya, betul. Ya, betul. Nah, benar. Hadis ini, betul. Syukran, Rudi ya. Ini bagus pertanyaannya. Seperti kita sering dengar, ada namanya hadis. Di sana kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian marfu juga di sana kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana membedakannya? Kata hadis ini lebih familiar dia, memang dia secara bahasa. Sedangkan marfu dia istilah yang ada dalam ilmu hadis. Seperti itu, ilmu hadis. Begitu juga asar. Nah, hadal asar anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama apa? Asar ini secara bahasa artinya sama dengan hadis. Artinya sama dengan hadis. Tapi secara dominan, asar ini itu perkataan sahabat. Asar Umar bin Khattab, asar Abi Bakar, asar Abu Bakar. Nah, asar ini jika diistilahkan dalam mustalah hadisnya, itulah disebut sebagai apa? Hadis mauquf. Hadis mauquf. Asar ini perkataannya mauquf ini ketika dia dilihat dia sebagai ada sanad, ada matan. Nah, hadal hadis mauquf inda sahabat. Hadal hadis marfu, itu sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, Rudia. Ada yang lain? Udah nih, ada yang lain? Oke, tapi kalau nggak ada, tapi bihadzal qadar, jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum jami'an ala hudurikum wa musyarakatikum. Semoga semua kita masih terjaga kesehatannya, lebih ketat lagi. Ini Indonesia semakin bahaya ketika Saudi udah bisa buka umroh secara bertahap. Ya, tapi kita malah yang ada seperti malah bebas, malah nggak jelas ya, makin parah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salamu wal afiyah. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Bilal, Bang Bilal. Ada dedek kecil.